Siap. Surabaya. Surabaya. Welcome to jungle. Itu saya ya. Alhamdulillah. Seniornya doang. Oh ya. Makan malam, mungkin maghrib, ya kan? Baru setengah 8 kita mulai lagi. Jangan kamu di sini suruh ngomong enak, bener ya kan? Nah, kapan lagi ngerjain anggota DPR? Selamat datang Pak Mulyadi yang gagah perkasa, yang baik hati dan tidak sombong. Ya, dan Surabaya langsung gitu loh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mulyadi. Sudah berkorban karena saya mengundang beliau memang untuk hadir di sini. Jadi dari Surabaya langsung ke sini. Damai Gerindra. Damai Prabowo. Terima kasih Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah berikan kesempatan di forum terhormat ini saya bisa diundang secara khusus oleh Bapak Ketua DPD. Kita doakan beliau Pak Jenderal Taufik senantiasa sehat, ya, menakodai DPD Gerindra Jawa Barat ke arah untuk mencapai kemenangan, mempertahankan kemenangan dan meningkatkan kemenangan dan membawa Pak Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia. Izinkan saya menyapa dulu sebagai rasa respek saya Pak Haji Resbobio. Saya selalu bilang beliau wajah Nabawi. Karena waktu saya jadi ketua DPD, datang di mana Pak? Di Madinah. Itikaf terus, luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak Haris juga tetap sehat. Ada Bu Prash Tiartewati yang juga bendahara dan ketua Pira Jawa Barat. Ya, luar biasa. Beliau juga tanam di dapil saya. Jabar 5, Kang Buki, mentor segala hal. Dari A sampai Z, ya. Para pengurus DPD, anggota fraksi Gerindra, Provinsi Kabupaten Kota, di Jawa Barat. Dari, saya pengen nyapa satu persatu, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf, tidak saya sebut satu persatu ya. Termasuk juga teman-teman dari IMD, Tidar, kemudian Laskar, Satria, ya, teman-teman Pira, Operasi, KGN masih ada kan Pak? Ada. Lipin nggak KGN ya? Ketua DPC, sekjennya dan seluruh pengurus yang saya banggakan dan yang saya hormati. Agak mengejutkan suatu saat Pak Ketua DPD telepon saya gitu, Pak Mo sudah datang ke kantor DPD yang baru belum? Belum Pak. Datang dong katanya, tanggal 3 ya. Wah, kalau izinkan saya insya Allah Pak datang. Saya pikirin untuk datang tanggal 3 ya, itu 2 minggu yang lalu, mas lama benar saya bilang gitu kan, kenapa nggak besok gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan saya sangat apresiasi Pak Haris mewakili mantan ketua DPD. Saya lihat kantornya megah, modern, nyaman, dan homey ya. Suasana rumahnya terasa,
Sampai-sampai kayaknya banyak kamar yang bisa kita ikut nginap juga. Ada guest house-nya ya, lengkap. Ya. Teman-teman, jadi saya kira undangan Pak Ketua DPD itu ternyata sangat spesial, ya. Dan saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu kader-kader terbaik Gerindra se-Jawa Barat hari ini juga dihadirkan. Saya juga mendoakan Bapak Ibu sehat selalu ya, terus menjalankan kendali amanah di formasi apapun, karena dedikasi utama kita, mohon maaf saya tidak menggurui atau tidak mengarahkan ya, saya tidak dalam kapasitas itu, tapi saling mengingatkan bahwa kehormatan luar biasa dari partai, dari masyarakat, bahwa kita hari ini masih di formasi-formasi yang sangat strategis. Dinamika yang muncul dalam perkembangannya, saya kira juga termasuk harus saya klarifikasi. Tapi izinkan saya dulu melaporkan dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR RI di Dapil Jawa Barat. Jadi saya kira Jawa Barat, saya selalu bilang rakyatnya sudah bicara kepada Gerindra. Amanah, kepercayaan dan harapan sudah ditumpahkan ke Gerindra. Kalau dihitung DPR RI tahun 2014-2019, jumlah anggota DPR RI-nya itu 73. Di mana Jawa Barat menyumbangkan 10. Sangat strategis, karena apa? DPR RI menjadi salah satu syarat bagaimana pencapresan dan seterusnya jadi formulasi sesuai dengan undang-undang. 2019 Gerindra mencapai 76 ya. Dan Jawa Barat menyumbang 17 kursi DPR RI. Kalau kita mau terbuka, ternyata Gerindra Jawa Barat untuk tingkat nasional bukan saja menjaga, tapi mengangkat di tingkat nasional. Kalau Jawa Barat tetap 10, artinya kita justru berkurang secara nasional. Jadi itu hal yang harus kita apresiasi, ya. Dan saya kira itu adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, dan luar biasa lah ya dedikasi dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kontestasi 2019 kita betul-betul mampu mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat. Bahkan formasi di provinsi luar biasa ya, dari 11 menjadi 25 kursi, dan singgah sana itu sudah ada di Gerindra ya. Laporan sedikitnya, saya ditempatkan oleh fraksi di Komisi 5 bermitra dengan Menteri Perhubungan, dengan Menteri PUPR dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya juga ditempatkan di Badan Anggaran, di mana saya harus berupaya memberikan masukan-masukan kepada negara, terutama terkait dampak pandemi yang menyentuh kepada dampak sosial ekonomi di tengah masyarakat. Target-target negara terkait pemasukan, kemudian terkait alokasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional segala macam itu, kalau mau jujur, negara ini dalam posisi sangat sulit. Ya. Ini harus diketahui oleh rekan-rekan bahwa kita tidak boleh diam, karena Ketua Umum kita juga menjadi bagian dari pemerintah, maka kita sebagai kader dan sebagai bagian dari keluarga besar Gerindra harus terus menjaga dan mensukseskan pemerintah, sehingga Jawa Barat tetap menjadi lumbung suara terbesar, dan kita selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kenapa kita bergabung dengan pemerintah? Saya selalu bilang dengan analisa sederhana, paling tidak ada dua alasan. Alasan idealis dan alasan strategis. Alasan idealisnya, Pak Prabowo ingin mendedikasikan kompetensi beliau, waktu dan usia beliau untuk bisa bersama-sama membangun bangsa. Alasan strategisnya, beliau harus menjaga Gerindra. Gerindra harus terus ada di tengah masyarakat dan menjadi kendaraan bagaimana aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat bisa kita terus perjuangkan. Saya kira itu di prolognya. Kemudian saya juga harus klarifikasi, tadi saya mengikuti kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang sudah disimpulkan oleh Pak Sekjen, bahwa bagaimana upaya-upaya terbaik dalam kerja-kerja politik Bapak Ibu di formasi apapun hari ini adalah bagian bagaimana kita menjaga, mengawal dan membesarkan partai. Pada saat rumah besar kita ini, ya, Gerindra kalau diibaratkan sekarang sudah jadi bangunan yang megah dan besar, maka kita harus menjaga dan merawat rumah kita. Kalau kemudian sekarang muncul dinamika terkait pilgub, pileg dan segala macam gitu, termasuk pilkada tentu, kita harus samakan frekuensi. Ya. Kalau hari ini kita hadir meninggalkan keluarga dari berbagai macam daerah di Jawa Barat, kita sedang menjaga dan membesarkan rumah kita. Kita sedang merawat rumah kita.
Maka frekuensi yang ingin saya tampilkan adalah sama sebagai kader Gerindra, bahkan saya besar di Jawa Barat, saya pun punya kewajiban untuk menjaga rumah kita ini. Nah, kalau misalnya ada dinamika muncul, tadi Pak Ketua sampaikan informasi pilgub dan segala macam, intinya satu, saya sedang sama dengan beliau, Pak Ketua DPD, yang istiqomah untuk mengawal supaya Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Jadi apa yang saya sampaikan frekuensinya adalah rumah Jawa Barat harus kita jaga. Kita sudah babak belur, bersusah payah membesarkan, merapikan, dan membuat rumah ini menjadi megah dan indah. Jangan ujung-ujung ada orang datang masuk ke rumah kita. Nah, itu kan mohon maaf ya, rumah seperti mau disewakan dan seterusnya. Maka kalau hari ini saya tampil, konon katanya sudah banyak kepercayaan supaya saya menjadi salah satu masuk di formasi kandidat. Saya dalam rangka sama dengan Ketua DPD mengawal Jawa Barat supaya Pak Prabowo jadi presiden, tapi rumah Jawa Baratnya juga dikawal oleh kader-kader Gerindra. Jadi kalau saya maju di kontestasi pilgub, saya rasional, ya. Saya sedang membroadcast ke setiap orang, khususnya di Jawa Barat, Gerindra banyak kader yang mampu memimpin Jawa Barat. Ya. Bukan hanya saya. Saya kira Pak Haris, Pak Buki, Bu Pras, atau Bapak Ibu sekalian yang hadir sini ngomong kalau harus berhubungan saya cek kota aja deh, nggak ikutan gitu kan. Nah itu Pak, jadi saya kira ini pemahaman yang harus disamakan frekuensinya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalaupun misalnya surat tugas itu muncul, sekali lagi Pak, motivasi saya awalnya adalah untuk menjaga Gerindra Jawa Barat saja dari intervensi atau interpretasi dari pihak luar yang ingin memanfaatkan Gerindra, tapi tidak istiqomah atau tidak clear terhadap perjuangan Gerindra Jawa Barat untuk mengusung Pak Prabowo di periode 2024. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya itu saja. Saya pun rasional sekali lagi, kalau hasil survei tidak signifikan, kemudian mitra koalisi tidak ada yang merespon atau bukan, walaupun kita bisa sendiri ya, saya kira harus koalisi ya. Dan ada standarisasi sendiri juga. Saya ya dalam tanda petik ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat, bahkan ada resistensi, ada dinamika di internal Gerindra, saya pasti legowo dan saya check out nih. Ya, kenapa? Bahaya. Kalau sekarang balik lagi nih ilustrasinya, bagaimana kita bisa nyaman kalau dalam satu rumah kita beda frekuensi? Ya, kita harus sama frekuensi supaya akrab, nyaman, strategis, produktif gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada dinamika, saya sampaikan, Pak, ada nggak kandidat lain yang muncul? Supaya apa? Supaya orang luar tahu saya lagi bahwa kader Gerindra banyak yang siap. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu silaturahimnya. Saya doa Bapak Ibu sehat semua, sukses, lancar ya, melaksanakan amanah dan tugas masing-masing di formasi masing-masing. Buka komunikasi dengan saya silakan gitu. Saya juga berkoordinasi dengan Ibu Pras mengawal beberapa proyek-proyek strategis nasional Jawa Barat, terutama terkait infrastruktur. Saya terus bersuara lantang terkait Kertajati, Cisumdawu, Cigatas ya, kemudian beberapa waduk yang bendungan-bendungan di Jawa Barat yang menjadi ikon-ikon untuk mengatasi banjir Jakarta ya, seperti Bendungan Ciawi, kemudian ada Cibeet dan segala macam. Saya terus berimprovisasi untuk tadi Pak, ingin menunjukkan bahwa orang-orang Gerindra mampu untuk menjaga dan mengawal kebijakan negara untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mun. Sekali lagi aplaus buat Pak Mun.